Hai hai hai. Annyeonghaseyo. Welcome to Reality Talks The Gen Z Experience. Dan gue Dita dan rambut merah di sebelah gue Saski. Yup, selamat datang di podcast Reality Talks The Gen Z Experience, di mana kita akan membahas banyak topik tentang Gen Z. Nah, topik kita tuh selalu berbeda ya, di tiap episode. Ada tradisi juga. Apa? Jadi di podcast kita tuh ada tradisi yang seru banget. Jadi kita tuh bakal milih 2 amplop yang ada di depan kita ini buat dijadiin topik obrolan kita hari ini. Jadi ini kita nggak tahu ya. Kita belum tahu hari ini topiknya apa. Oke, berarti kita pilih sekarang. Biasanya kalau Gen Z milih itu berdasarkan apa sih? Berdasarkan feeling sih ya. Feeling. Feeling gue agak Kayak ini sih. Ini enak sih kayaknya. Ini benar banget, ini aja kali ya. Boleh, coba kita buka ya. Buka dulu. Kita bikin ketiga nih. Tada! Wow. Topik hari ini adalah hashtag follow your own path edisi cita-cita di masa kecil. Wah, seru banget kita ngomongin cita-cita. Ini kayaknya pembahasan bakal deep banget gak sih, Dit? Kalau diomongin di usia sekarang sih iya ya, cita-cita kita. Tapi kalau masa kecil ini tuh bakal fun banget. Bener, nyantai aja sih gitu. Bener. Sesuai sama apa tontonan kita dulu. Iya juga ya. Kalau kamu dulu cita-cita apa? Cita-cita kalau ditanya, kamu inget gak sih? Dulu tuh ada lagu Susan yang Susan sudah gede mau jadi apa? Nah itu. Kalau kamu dulu mau jadi apa? Kalau apa sih mau jadi Barbie ya? Sesuai ya apa yang ditonton. Bener banget tontonan aku dulu tiap hari. Nah, tapi kita hari ini ngobrol sama siapa sih, Sas? Jadi kita hari itu bakal ngobrol sama 3 mahasiswa. Mahasiswa Gen Z kan? Bener banget. Oke, berarti kita akan membahas tentang cita-cita Mereka pas masih kecil Oh, sama oke. realita mereka sekarang. realita mereka sekarang. Seru banget Bener sih. banget, Kayaknya mereka juga dari kepo. Oke. Langsung aja kali ya kita kenal ya sama bintang tamu yang sudah ada di depan kita. Coba ya. Langsung saja. Kita panggil The Gen Z. Halo Gen Z. Seru banget nih, Sas. Boleh dong kayak gitu ke sebelah sana. Sini juga, Pak. Boleh kali ya perkenalan satu-satu. Boleh, langsung dari yang sebelah kiri kan ya? Boleh kali ya. Oke, perkenalkan aku Rachel Pritri Iskandar dari mahasiswa semester 3 Universitas Pembangunan Jaya Ilmu Komunikasi. Oke, dipanggilnya Acel. Acel. Kalau kamu? Kalau aku Marcelari, Marcelari. biasa dipanggil Cella. Aku mahasiswa ilmu komunikasi juga sih semester 3. Semester 3. Kalau aku siapa ya? Aku Tias Patria, biasa disapa Fatih. Aku mahasiswa semester 3 jurusan ilmu komunikasi. Oke, berarti ada Acel, Cella, dan Fatih. Dan semuanya ini dari ilmu komunikasi ya. Iya, sama kebetulan sama kita ya. Sama berarti kita semua ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Ngomongin nuansa hari ini, Iya. Kok kalian udah menggambarkan banget ya tema kita hari ini ya? Kok bisa kebetulan ya? Kebetulan tema kita hari ini tentang cita-cita masa kecil. Tapi belum tentu mereka pakai sesuatu yang berhubungan sama cita-cita. Tanya kali ya. Boleh kali ya, coba. Kalian tuh pakai apa sih? Kita tanya dari yang sebelah ini, yang sebelah kanan. Paling ngepen Oh, ya. kanan aku nih. Oke. Warna hijau. Saya berarti ya. Yes. Saya cita-cita masa kecil saya sebagai TNI dan hari ini saya memakai baju TNI. Lepas dulu lah. Jangan satu. Oh, yang di tengah. Kalau aku, cita-cita aku dulu agak realistis. Ya. Realistis. Karyawan swasta. Jadi pegawai banget. Pegawai banget. Oke, sebelah kiri. Kalau aku coba dari satu baka. Kira-kira aku jadi apa ya? Astronot. Yang putih-putih itu biasanya dokter gak sih? Putih-putih. NASA. Aku jadi dokter hewan. Kok bisa ya? Kebetulan tuh Cocok bener banget, kayak baju kalian udah menggambarkan banget topik kita hari ini. Ya kita udah chemistry banget ya. Iya. Karena sama-sama ilkom kali ya. Bisa
dari mama gue udah mengalir. Menarik banget ya. Jadi ini yang mau kita bahas nih Dita. Kayak semua orang kan tahu ya kalau misalnya cita-cita itu bukan cuma sekedar mimpi yang kita tulis di kertas waktu disuruh sama guru. Bener, dulu tuh kayak kita disuruh ya nulis kayak di rapot, bahkan kalau nggak BTS, cita-cita mau jadi apa. Jadi tuh ini tuh tentang apa sih yang mau kita capai dalam hidup kita, kayak apa sih yang bikin kita semangat dalam hidup, dan juga kadang-kadang apa sih yang membuat kita stres ya. Bener-bener, karena ambisi tuh bikin stres ya, termasuk cita-cita. Oke, coba dong gue mau denger cerita di balik cita-cita kalian waktu masih kecil, kayak ada dorongan kan dari orang tua atau mungkin keinginan kalian sendiri atau gimana? Tuh. Coba boleh kali ya dimulai dari Sela. Oke. Sebenarnya kalau aku ini ceritanya agak lucu sih. Jadi dulu pas masa kecil aku bener-bener pengen banget jadi dokter. Aku pengen ngomongin banyak orang gitu. Bener-bener tahu pengen sisi organ-organ manusia tuh ada di mana gitu. Pengen banget jadi dokter bedah waktu itu. Terus habis itu aku dipatahkan. Dulu kan ada waktu TK tuh dikirim BTS ya, kebutuhan sekolah. Nah itu tuh diisi sama guru form gitu. Dan itu diisi sama orang tua. Kan? Diisi sama orang tua. Terus sama mama aku nanya, kamu jadi apa cita-citanya? Dokter mah? Allah usah. Dia akan realistis aja dia bilang gitu. Akhirnya diisi sama dia karyawan swasta. Itu buku BTS. Jadi sampai sekarang tidak ada di buku BTS. Pasti ada. Karyawan swasta, benar. Terus aku kayak, aduh, gitu kan pas aku lihat ini, oh ya realistis juga ya kalau saya. Tapi karyawan swasta yang mama aku lihat gitu ya pengen jadi kayak pegawai bank. Yang benar-benar officially gitu loh. Aku punya cita-cita jadi dokter hewan tuh. Nah, jadi awalnya aku penasaran, aku kan tipe yang penasaran banget sama dari anak kecil ya. Jadi kayak penasaran terus punya kucing. Aku tuh punya kucing tadinya 3, cuman peliharanya satu-satu gitu loh. Nah, aku punya 3 kucing dengan warna yang sama, dengan nama yang sama, dan mati dengan alasan yang sama. Itu di situ aku mulai kayak penasaran, kenapa sih kok bisa mati kucing aku? Kayak mereka punya penyakit apa? Kenapa bisa mati dengan penyakit yang sama kayak gitu kan? Terus kayak anak kecil kan gak bisa ke dokter hewan ya, jadi kayak aku penasaran banget pengen jadi dokter hewan buat nyelamatin kucing-kucing aku selanjutnya. Oke, menarik ya. Ternyata semuanya tuh ada cerita kalau kenapa mereka Mau itu gitu ya. Satu lagi nih, kita masih mau dengar dari yang sebelah situ. Kalau aku dari kecil tuh waktu TK kan suka ada kayak apa ya, pakai kostum gitu ya, kayak polisi cilik atau parade gitu kan. Nah, gue tuh dulu diajak sama orang tua aku untuk hadir ke HUT TNI. HUT TNI. Iya, HUT TNI itu. HUT TNI sambil di sana tuh aku ngeliat banyak anak-anak itu pada kayak pakai apa sih, pakai baju ini TNI, polisi gitu kan. Dari situ tuh aku mikir kayak kayaknya aku pengen jadi TNI, jadi abdi negara gitu. Aku jadi waktu kecil tuh kayak merasa wow, Keren ya? bangga dan keren gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu kayak kayaknya aku harus menguburkan mimpiku nih. Ini udah mulai ke reality talk sekali. Karena nih ya, kalau dilihat mereka jurusannya sekarang ilmu komunikasi. Coba kenapa sih bisa berubah gitu cita-citanya, kayak berubah pikiran di tengah jalan kah atau gimana? Oke, siapa yang mau mulai cerita dulu? Ya bisa dimulai dari Fatih dulu. Oh deh, tadi udah tipis-tipis deh Iya. menguburkan mimpi ya. Menguburkan mimpi itu dimulai dari aku masa-masa transisi mau ke SMA. Awal SMA tuh aku masih kayak ada rasa aku mau jadi TNI aja gitu. Aku ikut tuh seleksi Capaska, Paskibraka waktu itu. Tapi gagal gitu, gugur. Dan itu makin gugur lagi gitu. Akhirnya mikir juga ekonomi keluarga tuh kayak yang kayaknya aku harus jadi apa ya, orang yang bisa menghasilkan uang banyak lah untuk membangun keluarga aku ini bisa lebih hidup lagi gitu secara finansial. Akhirnya aku berpikir pada saat itu jadi pembisnis, dan tepat pada saat itu tuh masa pandemi COVID. Aku mulai tuh jualan di online shop kayak gitu. Dan sekarang ambil Ilmu komunikasi. Tuh, ini menarik nih. Kita tanya lagi. Sebelahnya kali. Soalnya pasti berubah juga nih. Oke, kalau
udah cukup realistis ya gitu ya. Karyawan swasta, cuma kan yang dimimpikan itu kan adalah karyawan swasta yang kerja di bank, kerja yang kayak di mungkin BUMN kali ya zaman sekarang. Tapi kalau misalnya aku sendiri, aku sekarang udah terjun nih ke dunia bisnis digital. Iya, walaupun dulu apa namanya beda gitu ya, menyimpang dari cita-cita aku, tapi aku suka banget sih sama bisnis digital ini gitu. I love my job so much gitu. Iya, sama komunikasi berarti. Berhubungan banget. Kebetulan aku juga sebagai live streamer untuk Shopee, TikTok kayak gitu, dan aku menggunakan ilmu komunikasi aku di bisnis digital ini. Keren banget. Kalau kamu gimana sih? Kalau aku sebenarnya masalah pertama karena aku mikir pemikiran aku ini gak bakal cukup buat jadi dokter hewan. Jadi cukup realistis juga ya. Realistis ya. Kalau aku nih gak cukup buat menampung semua hal yang berbau dengan kedokteran. Jadi aku putusin pas SMA lah. Pas SMA aku punya cita-cita buat jadi pramugari. Cuman dibikin lagi nih sama pikiran sendiri. Aku kayak pengen banget jadi pramugari, tapi satu sisi aku juga pengen kuliah. Aku ngambil S1 pariwisata, cuman kayaknya emang belum rezeki ya teman-teman ya. Jadi aku ketolak, aku milih masuk komunikasi. Karena apa? Karena aku mikir jadi pramugari kan juga butuh komunikasi yang bagus ya. Jadi aku mutusin buat belajar komunikasi dulu. Pas lulus S1 aku baru sekolah pramugari. Oke, ternyata bener ya, cita-cita mereka tuh gak ada yang sama nih kayak masa kecilnya. Nah, gue tuh mau bahas sesuatu teman-teman. Gue ada data dari jurnal ilmiah tahun 2021 yang judulnya adalah pengaruh pekerjaan orang tua terhadap cita-cita anak. Tapi kita nggak akan bahas soal pengaruh pekerjaan orang tuanya, tapi kita akan membahas tentang faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi cita-cita anak-anak. Apa aja tuh, Sas? Mungkin seperti latihan dari lingkungan sejak masa kecil, mungkin juga dari ambisi orang tua, atau mungkin juga kayak kita ngikutin tokoh idola kita. Bisa juga dari persaingan dengan orang lain, tradisi, norma, dan kebiasaan. Bisa juga dari pengalaman-pengalaman kalian di masa lalu, dan kebanyakan pasti sesuai dengan minat dan nilai-nilai yang kalian percaya. Betul, nah gue dan juga Saski seperti tadi di awal ya, kita udah kasih tahu bahwa topik kita hari ini adalah #follow your own path dan juga cita-cita di masa kecil. Nah, gue mau nanya nih, tanggapan kalian bertiga apa tentang follow your own path dan mengapa menurut kalian itu baik? Apakah membawa kebaikan atau tidak? Oke, kalau menurut aku ternyata kita memilih jalan yang berbeda dari kecil sampai gede itu ternyata nggak apa-apa. Justru kita malah bakal dapet pelajaran-pelajaran yang lebih berharga lagi di kedepannya. Kalau dari aku sebenarnya pilihan kita dari kecil itu tidak selalu menentukan sih, apalagi kita kan semakin upgrade, semakin bertumbuh, kita banyak pengalaman, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Jadi makin kesini tuh it's okay loh, punya mimpi yang baru di tengah-tengah atau di akhir itu gak masalah sama sekali. Maksud kalau dari aku simpel aja sih, karena sebenarnya utamanya hidup itu bereksplorasi sampai kita menemukan yang pasti. Keren banget ya ini ya. Bener banget. Jadi campaign dan podcast kita kali ini itu untuk ngajak kalian untuk berani memilih jalan kalian sendiri. Benar, jadi kita udah mulai belajar nih bahwa kita tuh boleh loh cari yang terbaik buat diri kita. Terus cita-cita tuh gak berhenti pas masa kecil doang. Sebenarnya nih ya, follow your own path itu udah kita taruh di berbagai detail di sini ya. Karena memang harus kalian ingat bahwa follow your own path itu baik, bener kan? Benar. Setuju. Kenapa? Menarik banget ya, udah menarik, mantap, gokil, keren. Yes. Topik kita hari ini kan, bintang tamunya juga kan? Iya, benar. Tepuk tangan dulu buat bintang tamu kita. Tapi Dit, Iya. sayang banget, waktu ngobrol-ngobrol kita ini udah selesai. Iya. Kita pokoknya berterima kasih ya buat kalian bertiga yang sudah mau meluangkan waktunya hari ini ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Makasih juga buat yang Udah nonton.